Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Islam dan Persoalan Hidup dan Kerja. Kami yang beranggotakan saya sendiri Rinjani dengan NIM 62 dan teman saya Humaira Salmaning Ratri dengan NIM 41. Topik pembahasan untuk materi kali ini ada 8. Yang pertama yaitu hidup dan kerja dalam Islam, rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja, akhlak dalam bekerja, etika bekerja dalam Islam, ranjau yang menjadi bahaya dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja, keharusan profesionalisme dalam bekerja, dan yang terakhir etos kerja dalam Islam. Yang pertama, hidup dan kerja dalam Islam. Nur Rahman berpendapat bahwa bekerja merupakan suatu cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, berdasarkan Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15, bekerja merupakan berperilaku sebagai peneguhan eksistensi kekhalifahan manusia di bumi. Dan berdasarkan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, bekerja adalah ibadah, bukan hanya mengandung manfaat sosial, akan tetapi juga bernilai ritual, karena bekerja bagi manusia menjadi salah satu unsur kemaslahatan sosial yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail juga berpendapat bahwa ada 4 motif dalam bekerja. Yang pertama yaitu bekerja untuk hidup atau to life, yang motivasi utamanya itu mengacu pada fisik atau material, atau bahwa pekerjaannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Kemudian yang kedua yaitu bekerja untuk memperbanyak relasi atau true love, yang motif utamanya adalah relasi-relasi sosial atau komunikasi antar sesama, interhuman relation, atau memaknai pekerjaan sebagai tempat untuk mencari harta dan memperluas pergaulan. Yang ketiga yaitu bekerja untuk belajar, to learn, yaitu utamanya intelektual atau memaknai pekerjaannya sebagai tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dan menguji kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu bekerja untuk berbagi kenikmatan dan mewariskan kebaikan atau to leave a legacy. Yaitu motivasi utamanya lebih ke mengarah kepada spiritualitas atau memaknai pekerjaannya itu sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Islam, dari 4 motif ini yang terbaik adalah motif yang keempat, bekerja untuk berbagi kenikmatan dan mewariskan kebaikan atau to leave a legacy. Kemudian rahmat Allah terhadap orang yang bekerja. Seorang muslim yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, dan tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang yang bekerja keras itu lebih memaknai pekerjaannya sebagai suatu usaha untuk bertahan hidup dan menjaga kehormatannya dalam Islam, bersikap ifah atau menjaga kehormatan diri. Hal ini juga telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah melalui hadis larangan menjadi peminta-minta, sebagai sabda Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Khabisah, wahai Khabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali 3 orang. Yang pertama itu seorang yang mempunyai hutang, maka ini boleh untuk mengemis sampai hutangnya terlunasi. Yang kedua yaitu seorang yang ditimpa musibah sehingga habis hartanya, maka ia boleh mengemis sampai ia mendapatkan sandaran hidup yang lebih layak. Yang ketiga yaitu seorang yang ditempatkan oleh kesengsaraan hidup, maka orang ini boleh mengemis. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak dalam bekerja dalam Islam.
Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan bertawakal kepadanya. Dalam bekerja dia tulus dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Tidak boleh melampaui batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Dia bertanggung jawab menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya. Bila ia mendapatkan kendala, segera mencari penyebab dan solusi atau memikul semua konsekuensinya. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan, selalu bersyukur ketika mendapatkan kesulitan. Dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit bagaimananya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saatnya ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, ia segera bertobat, segera ingat kepada Allah dan menghentikan segala kesalahannya dan memohon ampun atas segala perbuatan yang telah dia lakukan. Kemudian, etika bekerja dalam Islam. Dalam Islam ada beberapa adab atau etika dalam bekerja. Yang pertama yaitu bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan hal yang penting karena ketika bekerja dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia sadar bahwa bekerja adalah suatu kewajiban dari Allah yang dilakukan oleh setiap hambanya, karena dengan bekerjalah mereka dapat menutupi kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam, seperti kewajiban untuk infak, kemudian berzakat. Yang kedua adalah itikon atau tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan kita hadir tepat waktu dalam bekerja, kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak mengabaikan atau merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jujur dan amanah. Pada hakikatnya amanah ini sangat penting dalam bekerja. Kemudian karena pekerjaan itu merupakan suatu amanah yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau pemilik perusahaan. Untuk mengimplementasikannya, sebaiknya kita dapat melakukan dengan cara tidak mengambil semua yang bukan milik hak kita, kemudian tidak curang dan objektif dalam menilai. Yang keempat yaitu menjaga etika sebagai seorang muslim. Bekerja juga harus memperhatikan seperti etika seorang muslim, seperti etika berbicara, etika menegur, berpakaian, makan, minum, kemudian berhadapan dengan customer atau klien atau dalam rapat dan sebagainya. Yang kelima yaitu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Maksud di sini adalah tidak melanggar, ada dua sisi dalam Islam, yaitu sisi dari zat atau substansi dari pekerjaannya seperti memproduksi barang yang haram, kemudian menyebarkan kefasadan atau seperti pornografi atau permusuhan, kemudian mengandung riba dan riswah dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu menghindari syubhat. Syubhat di sini atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dan keharamannya. Seperti contohnya bekerja sama dengan pihak-pihak secara umum diketahui kezolimannya atau pelanggarannya terhadap syariah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam kesyubhatan ini. Yang ketujuh yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah. Apabila aspek ini sangat penting dalam Islam, jangan sampai dalam kita bekerja itu berusaha melahirkan perpecahan antara di tengah-tengah kaum muslim. Saya Humaira Saloningratri dan saya akan melanjutkan penjelasan pada sub materi selanjutnya, yakni mengenai ranjau yang menjadi bahaya dalam bekerja. Nah, dunia kerja
terkadang dikotori dengan ambisi-ambisi manusia, seperti ketamakan, keserakahan, ingin menang sendiri, dan sebagainya. Nah, hal ini terjadi dikarenakan umumnya manusia hanya terfokus mengejar tujuannya, yaitu hanya mengejar materi. Nah, tidak jarang untuk mencapai tujuan tersebut, mereka rela melakukan segala cara. Nah, berikut hal-hal yang wajib kita waspadai dan hindari tentang ranjau-ranjau berbahaya dalam dunia kerja. Yang pertama adalah hasad atau dengki. Nah, sifat ini sangat berbahaya karena akan menghilangkan pahala amal soleh kita dalam bekerja. Bahkan para ulama menggambarkan sifat ini dengan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Seperti dalam suatu hadis, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat hasad atau iri hati, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Yang kedua adalah saling bermusuhan. Nah, saling bermusuhan sering terjadi dalam dunia kerja, seperti saling bermusuhan, saling fitnah, saling tuduh menuduh. Hal ini akan berakibat sangat fatal, yaitu amal soleh kita akan dipending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu akan diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seorang yang sedang bermusuhan dengan saudara sesama Muslim. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkan dua orang ini sampai mereka berbaikan. Oke, yang ketiga adalah berprasangka buruk. Nah, hal ini karena terlalu berambisi terhadap suatu hal tertentu, kemudian menjadikan kita bersuuzon kepada orang lain, khususnya ketika teman kerja itu mendapat reward atau mendapat keuntungan. Yang keempat adalah sombong. Nah, sifat sombong itu terjadi karena seringnya mendapat reward atau prestasi, sehingga mengakibatkan kita menjadi merasa sombong terhadap orang lain, merasa lebih daripada orang lain. Oke, yang kelima adalah namimah atau mengadu domba. Nah, keinginan dalam mencapai sesuatu atau meraih kedudukan tinggi seperti memiliki gaji besar itu tidak jarang menjerumuskan manusia untuk saling fitnah dan mengadu domba. Nah, sifat ini sebenarnya sangat berbahaya karena akan merusak tatanan ukhuwah dalam dunia kerja. Oke, yang selanjutnya adalah profesionalisme dalam bekerja. Profesionalisme dalam bekerja merupakan pandangan untuk selalu bekerja dan berpikir secara sungguh-sungguh, disiplin, dengan loyalitas yang tinggi, dengan penuh dedikasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, untuk itu setidaknya profesionalisme memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah meniscayakan adanya pengetahuan dan keterampilan spesifik yang terspesialisasi atau individu yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus terspesialisasi hanya akan menjadi profesional jika ditempatkan pada tugas atau posisi yang tepat. Yang kedua adalah integritas moral dan budaya. Nah, hal ini mencakup kejujuran, disiplin, rajin, tepat waktu, dan sebagainya. Nah,
merupakan kode etik dan pedoman setiap para profesional dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah keharusan profesionalisme dalam bekerja. Nah, profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam suatu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menjadi ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Nah, sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapat hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Menurut sabda Rasul ini, seseorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai etos kerja dalam Islam. Nah, etos kerja dan semangat seorang Muslim harus tinggi, serta memiliki sifat yang tidak putus asa karena Allah melarang hal itu. Nah, dalam suatu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW itu bersabda, apabila salah seorang kamu menghadapi kiamat, sementara di tangannya masih ada benih, hendaklah ia tanam benih itu. Nah, kemudian apakah etos kerja itu? Nah, etos kerja termasuk salah satu di antara global naratif atau pembicaraan global. Nah, dalam negara maju, seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi sangat dibutuhkan, apalagi dalam manajemen industri. Nah, ada 4 yang biasanya digunakan untuk melihat seseorang atau kelompok memiliki etos kerja atau tidak. Yang pertama adalah bagaimana pandangan seseorang tentang kerja. Orang yang memiliki etos kerja tinggi dan baik pasti mempunyai pandangan bahwa bekerja sebagai hal yang mulia, karena sebagai hal yang mulia dia akan menghargai pekerjaan. Yang kedua adalah ada atau tidak adanya semangat untuk melakukan pekerjaan. Nah, semangat bekerja atau menyelesaikan pekerjaan. Orang-orang yang mempunyai etos kerja yang baik apabila ditugaskan untuk melakukan pekerjaan akan tumbuh semangatnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Yang ketiga adalah adanya upaya untuk menyempurnakan suatu kerja agar menjadi lebih produktif. Nah, seorang yang akan memiliki upaya untuk menyempurnakan suatu kerja untuk menjadi lebih produktif, dia tidak hanya melakukan suatu pekerjaan itu berdasarkan semangat atau perintah saja, tetapi berusaha menjadikan cara kerja, model kerja, atau sistem kerja itu menjadi lebih baik dan bernilai produktif. Dan yang keempat adalah adanya kebanggaan dapat melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Nah, seseorang itu akan merasa bangga dan puas kalau dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.